Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 5 Ekonomi ST24 kali ini akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu dong apa pengertian dari pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya demand dan supply, di mana demand merupakan permintaan yang dilakukan oleh konsumen, sementara supply merupakan penawaran yang dilakukan oleh produsen. Ada dua jenis pasar, yakni pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah pasar persaingan sempurna atau PPS. Apa sih itu PPS? PPS merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sangat identik. Kemudian, apa sih karakteristik dari PPS? Yang pertama, dari segi jumlah perusahaan. Jumlah perusahaan dalam PPS banyak sekali, artinya ada banyak sekali penjual dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua, dari segi jenis barang. Jenis barang yang dijual pada PPS sifatnya homogen atau identik. Yang ketiga, kemampuan menentukan harga, di mana produsen tidak memiliki kemampuan untuk menentukan harga. Yang keempat adalah hambatan masuk atau keluar pasar. Pelaku dalam pasar persaingan sempurna sangat mudah masuk atau keluar dari pasar. Kemudian yang kelima ada informasi. Informasi dalam PPS benar-benar tersampaikan dengan baik atau dalam ekonomi disebut symmetric information. Yang terakhir, bentuk kurva demand, di mana kurva demand untuk individu atau satu perusahaan berbentuk lurus dan horizontal, sementara kurva demand untuk pasar berbentuk turun dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses maksimisasi laba. Jika suatu perusahaan yang memproduksi suatu barang ingin mengetahui berapa banyak barang yang diproduksi agar laba perusahaan menjadi maksimal. Dalam kasus ini, kita menggunakan konsep margin. Konsep margin seperti tabel berikut. Berdasarkan data di tabel ini, kita telah mengetahui Q, TR, dan TC-nya. Lalu untuk mencari MR dan MC, kita memerlukan data dari TR dan TC, yaitu selisih TR saat Q mengalami perubahan, begitu juga selisih TC saat Q mengalami perubahan. Lalu untuk delta profit, kita mendapatkannya dari MR dikurangi MC. Berdasarkan tabel, kita dapat menyimpulkan jika Q meningkat 1 unit, penerimaan akan meningkat sebesar MR dan biaya meningkat sebesar MC. Lalu, pada setiap Q dengan MR lebih dari MC, peningkatan Q akan meningkatkan laba. Dan pada setiap Q dengan MR kurang dari MC, penurunan Q akan meningkatkan laba juga. Dari tabel, kita dapat melihat kondisi saat MR sama dengan MC sama dengan 10. Nah, perusahaan juga dapat mengetahui jika produksinya awalnya 5, perusahaan harus menurunkan produksi menjadi 4 karena fokus produksi suatu perusahaan selalu keadaan MR sama dengan MC. Shutdown dan exit. Yang pertama ada shutdown, yang definisinya keputusan jangka pendek untuk tidak memproduksi apapun atau menutup usahanya sementara karena kondisi pasar. Contohnya itu, sebuah restoran menutup restorannya pada hari tertentu untuk sementara karena pada hari itu cenderung sepi pelanggan. Jika perusahaan tutup, mereka akan kehilangan pendapatan namun tidak harus membayar biaya variabel untuk produknya. Syarat untuk shutdown itu jika pendapatan lebih kecil dari biaya variabel. Dan kalau dijabarkan lagi, shutdown itu ketika harga lebih kecil dari rata-rata biaya variabelnya. Ketika tutup, resto harus tetap membayar biaya tetapnya. Namun kalau dia buka, maka harus membayar biaya variabel lagi. Nah, dapat disimpulkan ketika harga lebih kecil dari biaya variabel rata-rata, maka lebih baik tutup untuk mengurangi kerugian yang ada. Selanjutnya ada exit, yang definisinya keputusan jangka panjang untuk pergi dari pasar tersebut. Jika perusahaan keluar, maka dia akan kehilangan pendapatan, tapi itu akan menyelamatkan perusahaan dari pembayaran biaya tetap dan biaya variabel. Syarat untuk keluar itu ketika pendapatan lebih kecil dari biaya total. Dan jika dijabarin lagi, itu ketika harga lebih kecil dari rata-rata biaya totalnya. Ketika harga lebih murah daripada biaya memproduksi barang tersebut, tentunya rugi, maka lebih baik keluar dari pasar tersebut. Sedangkan jika harga lebih mahal dari biaya produksi, maka banyak yang ingin masuk ke pasar tersebut. Nah, untuk perbedaan antara shutdown dan exit sendiri itu, untuk shutdown itu keluar sementara, sedangkan exit itu pergi dari pasar tersebut. Kondisi laba nol sering pula disebut sebagai break-even point. Break-even point adalah titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dapat dikatakan, titik impas merupakan kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa. Pada posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak, atau orang awam menyebutnya dengan istilah balik modal. Pada kondisi ini, pendapatan total perusahaan hanya cukup untuk menutup seluruh biaya perusahaan, baik biaya implisit maupun biaya eksplisit.